kandang Anies Baswedan jebol. Kita tahu bahwa seiring dengan elektabilitas Kang Deddy Mulyadi yang menaik pesat, serangan demi serangan diterima oleh Kang Deddy. Dan diantaranya adalah orang seperti Anies Baswedan ini dulu juga pernah mengkritik KDM. Dan bukan cuma Anies Baswedannya, orang-orang yang menjadi pendukung Anies Baswedan menyerang Kang Deddy Mulyadi. Tapi survei membuktikan ya, sorry Bapak Anies Baswedan, saya harus katakan Anda harus tahu diri ketika berhadapan dengan KDM. Anda sudah tidak ada apa-apanya. Bodoh amat Anda dulu pernah mencalonkan diri sebagai calon presiden. Artinya kalau hitung-hitungan secara elektabilitas Anda mestinya lebih bisa mempengaruhi masyarakat. Tetapi sekarang KDM hanya menjadi gubernur. Anda secara elektabilitas, secara kepopularitasan terancam. Coba kita lihat dulu beberapa pendapat netizen di sini. Inilah perbedaan KDM saat disambut sama warga Jakarta, walau di kerumuni begitu ya. Terima kasih kepada warga Jakarta yang sudah menyambut pemimpin kami Jawa Barat, dan sepertinya ada Bupati Sumedang, Bupati Majalengka, dan di belakangnya itu terlihat Bupati Purwakarta. Dan inilah lihat jika warga Jakarta menyambut gubernurnya sendiri, mana warganya kok tidak terkelihatan ya. Anies Baswedan bangun jembatan di Sukabumi digagalkan Deddy Mulyadi. Pemprov Jabar ambil alih. Berlokasi di Kampung Bantar Gadung Girang, Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi, pembangunan jembatan Cigadung telah dimulai pada hari Sabtu 5 Juli 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Bantar Gadung Uus Amrullah yang mengatakan proyek ini dikerjakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Uus menjelaskan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menangani langsung jembatan sepanjang 50 meter dan lebar 1,3 meter. Semua material yang dibutuhkan sudah berada di lokasi dan saat ini sedang dalam proses pengerjaan yang ditargetkan rampung bulan depan. Sedangkan untuk anggaran pembangunan jembatan Cigadung belum diketahui oleh Kades Bantar Gadung. Namun Uus memastikan kontraktor yang mengerjakan proyek ini didatangkan oleh pihak Pemprov Jawa Barat. Kabarnya jika jembatan Cigadung telah tuntas, Deddy Mulyadi akan datang ke lokasi untuk meresmikannya. Jembatan Cigadung jadi akses vital bagi masyarakat tempat untuk beraktivitas seperti para pedagang dan pelajar. Saat banjir bandang di Sukabumi pada Desember 2024 lalu, jembatan tersebut hancur akibat sungai yang meluap. Makanya saya berulang-ulang, kenapa saya mulai dari isu Sunda? Kenapa? Karena orang Jawa Barat itu Sunda. Tadi diceritakan, pada saat Nabi Muhammad lahir, kita sudah ada Salahkan negara, sudah ada Taruman negara, sudah ada Galuh. Artinya apa? Pada saat orang lain jahiliyah, kita ini sudah berperadaban. Dari sisi sebagai bangsa, saya sangat bangga sekali pada saat Nabi Muhammad diutus untuk mencerahkan pikirannya orang Jazirah Arab. Orang Sunda sudah punya kerajaan, orang Sunda sudah punya peradaban, orang Sunda sudah punya sistem, dan hidupnya tidak pernah berperang dan berbunuh-bunuhan. Sehingga kujang, jangan salah, kujang bukan alat perang, kujang adalah alat sistem pertanian. Bangsa Sunda tidak pernah berperang. Hidupnya menjunjung tinggi apa? Dedehan, welasan, asihan, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieun, nyaangan kanu poek. Sehingga menjadi bangsa defensif. Kenapa menjadi bangsa defensif? Tanahnya sudah subur. Nggak usah, biasanya bangsa yang suka perang itu adalah bangsa yang di tanahnya kering. Dia mencari sumber energi, dia mencari sumber pertanian. Kita mah segala ayak, makanya gaya hidupnya si Kabayan. Kenapa gaya hidup si Kabayan? Bari ngagere ceuri ge nuna pugu menang lauk. Sederhana. Kenapa jadi begini hari ini? Karena hari ini di Jawa Baratnya sudah ada keragaman orang. Dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, semuanya hidup bersatu di sini. Maka sekarang kita berkompetisi, nggak bisa ngandelin lagi ngagere ceuli. Lamun ngagere ceuli mah, ceuli terus kayak manajer benang ku batur. Alam. Makanya dirubah lagi oleh saya, harus kecekatan, tepat waktu, efektif. Dan saya contohkan di acara-acara provinsi MC cuma pertama kesininya nggak usah. Kenapa? Menghambat waktu dan cermin orang bodoh.
Kenapa Cering Orman bodoh? Itu jadi gubernur yang nggak ngerti apa-apa. Diukwe ditita, maju ke depan pidato aja disuruh. Yang terhormat Bapak Guru kami, persilahkan. Maju kudu persilahkan, ambil kesempatan, lu jangan nunggu dipersilahkan. Nggak boleh lah. Efektif 1 hari sekian acara. Kenapa saya ingin mengefektifkan ini? Kenapa? Karena keuangan saya efektifkan, waktu saya efektifkan, kinerja. Ini saya kasih tahu ke teman-teman DPR. Ini aja ada yang menarik di Pemda Jateng. Pada saat pegawainya full kerja, kinerjanya lemah. Pada saat pegawainya setengahnya yang kerja, setengahnya di rumah, kinerjanya malah lebih bagus. Kenapa itu dilakukan? Duitnya kan kita berkurang 2,438 triliun. Saya harus ngirit listrik, saya harus ngirit air, dan kemudian jalan nggak usah macet kalau pagi-pagi. Akhirnya pegawainya setengahnya sekarang WFH di rumah aja. Kemudian lebih produktif saya lihat, dan mereka pendapatannya lebih baik. Kenapa? Tiap hari nggak usah jajan di kantin, nggak usah ngongkos mobil. Tapi kan ini kerjanya, ini alam sudah beda, bukan alam lagi berkumpul hari ini. Hari ini adalah alam berproduksi. Produksi hari ini nggak usah lagi panas-panasan, bisa jadi sambil tiduran. Memang dunianya sudah dunia digital, ini birokrasi modern. Jujur saya melongo, terkesima mendengarkan pidato gubernur yang satu ini. Kemarin ketika hadir di acara penganugerahan sayembara video perpisahan sekolah tahun 2025 yang bertajuk Sederhana Itu Istimewa, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Beliau menyampaikan banyak sekali mutiara ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita, bagi tumbuh kembangnya otak kita, bagi tumbuh kembangnya mental, karakter kita sebagai orang Jawa Barat khususnya. Memang, coba kita dengarkan dulu sama-sama nih. Apa sih yang ada dalam pikiran saya? Saya tuh nganggap saya tuh akan dibully oleh anak-anak sekolah. Tapi ternyata tidak. Setiap orang, Bapak, pesta duit. Bahwa bersikap membuat arah kehidupan sesuai dengan arah kenegaraan tidak akan membuat kita kehilangan cinta. Apa sih yang ada dalam pemimpin-pemimpin saat ini? Takut berubah yang merusak cinta. Takut dimusuhi. Kalau setiap orang melakukan sesuatu takut dimusuhi, polisi gak akan nangkap penjahat. Kenapa? Maka ada dendam pada polisi. Kalau takut citra buruk, tentara nggak mau nembak. Kalau ditembak nanti saya di video viral. Ini pemberontak, akan saya bunuh. Ampuni dan saya ajak makan, kemudian saya ikut. Kita ini bangsa yang cek di depan orang. Kau pakai baju tidak sesuai dengan kaidah. Hanya ingin bagus di depan umum, kelakuan di belakangnya beda. Apalagi yang disukai, maka tawuran itu bagian dari skenario. Skenario apa? Skenario digital yang dibuat untuk apa? Untuk apa? Menjadi generasi yang mudah lelah, menjadi generasi yang lemah, menjadi generasi yang seolah-olah bangsa ini tidak mengerti problem yang saya lihat. Bangsa kita ini, anak-anak kita ini kakinya lemah. Kenapa? Makanan yang dikonsumsi apa? Ikan yang sudah berbakteria. Apa ikan yang berbakteria? Maka
Apa yang dikonsumsi makanan kita daging. Di Amerika kepala saya nggak dimakan karena mereka tahu itu sumber penyakit karena ayamnya bukan ayam yang lahir, dikasih makan oleh bedak, kemudian betinanya dikejar oleh jantan. Bukan. Melalui proses rekreasi genetik, telur lahir. Maka lahir jelas identitas. Kadang malam mimpi siang. Jajaran identitas untuk apa? Yang lahir merasa lemah, tidak bisa berlari. Apa? Tak jangkauan jangka panjangnya. Gak punya lagi tangan, gak ngerti bahasa ibu, gak ngerti kesenian daerahnya, genetiknya kamu orang mana, Sunda, Jawa, gak tahu. Tinggalnya di rumah-rumah kota, gak tahu gunung, gak tahu sawah. Dunia hanya segenggam yang ada di tangannya. Dunia adalah. Setelah itu dia tidak tahu bahayanya diambil orang, kandungan emasnya diambil orang, hamparan lautnya diambil orang. Maka kenapa? Sekolah-sekolah kebangsaannya di mana? Sekarang sudah mulai Akademi Angkatan Darat, Akademi Angkatan Udara terbatas. Pendidikan kebangsaan hilang di bangsa ini. Apa yang terjadi? Apakah Polri bisa ketika saya ngajak, hei anak-anak Jawa Barat, bangun pagi. Kita sudah jauh terbiasa. Kenapa? Praktek aja. Diajarkan seorang dokter berlari di stadion. Akademik itu punya spirit kebangsaan. Tidak bisa kata siapa orang pintar itu tidak boleh lari. Orang pintar harus lari. Kalau orang pintar tidak berkeringat, orang pintar tidak digerakkan, yang diandalkan hanya otaknya. Setelah setrum, ilmu tidak bermanfaat. Kalau dia punya diabetes akut, ilmunya tidak bermanfaat. Hanya mengandalkan otak, otaknya tidak digerakkan, tidak bermanfaat. Karena hidup ini ada jiwa dan raga. Ada jisim kuring, ada jiring, kayak isim anu kuring. Apa itu? Ada badan, ada isim, ada roh, ada kuring yang memiliki. Itu ini. Kenapa? Dan undang-undang tujuan pendidikan nasional menciptakan manusia Indonesia seutuhnya. Kalau utuh, kata orang Sunda, luhur sirnan kahandap akar. Apa artinya? Intelektualnya dia menjangkau ke alam ide, karena manusia berasal dari alam ide. Alam ide dalam dunia kita sebut dunia maya, itu adalah alam roh. Aristoteles mengatakan itu adalah abad ide. Orang Sunda mengatakan dalam filsafatnya itu disebut alam bihari. Alam bihari adalah kesetaraan, alam kesamaan. Tidak ada wanita, tidak ada pria, tidak ada pemimpin, tidak ada rakyat. Maka ide namanya demokrasi dibuka. Siapapun bakal dibully, siapapun boleh membuli. Asalkan apa? Didasarkan pada objektif. Setara, nggak boleh marah, harus beribu. Itu ide. Apakah ilmu itu dibar? Tidak, di sana yang siksakan sudah ada. Makanya saya selalu ngomong, alam bihari, alam diwari, alam wajib. Tiga-tiganya alam.
filsafat kita mengajarkan kesatuan, tidak ada perbedaan. Barat mengajarkan perbedaan, itu bedanya. Saya lebih senang mengikuti filsafat Sunda. Kenapa? Lebih manusiawi, lebih dan lebih menjangkau masa depan. Problemnya apa dari bangsa Sunda ini? Problemnya dari bangsa Sunda adalah tidak ada budaya tulis. Kenapa tidak ada budaya tulis? Karena dia menggunakan kekuatan rasa. Dan kemudian tidak ada pengakuan, tidak ada hak cipta, dialoh katanya. Karena di Sunda itu sosialisme, tidak ada kepemilikan. Maka seluruh karya sastra, karya filsafat, karya ilmu pengetahuan tidak ditulis, hanya dalam bentuk cerita. Kenapa? Tidak ada. Anda cari itu cerita Lutung Kasarung karya siapa? Cerita si Kabayan karya siapa? Cerita Dayang Sumbi karya siapa? Semua karya siapa? Semua orang boleh menggunakan. Kenapa? Karena tidak dikenal kapitalisme. Tetapi problemnya tidak terbuka. Saya memilih ini hari ini. Kenapa saya memilih ini? Kapan? Ini kemajuan. Oh ini capek. Oh ini. Makanya 15 tahun pasti hajar di mana-mana waktu dulu yang Islam. Maka saya rekod, saya posting, saya. Kenapa? Ya saya. Oke. Istimewa atau tidak? Jadi ini pentingnya punya pemimpin yang pinter itu seperti ini. Tapi bukan hanya pinter omon-omon, pinter juga di dalam mengimplementasikan ide-ide besarnya, ide-ide briliannya, ide-ide jitunya. Jadi salah sekali bila menganggap bahwa KDM itu orang kolot, cuma berpikiran masa lalu, ya, tidak kekinian, tidak modern. Beliau sampai hafal Aristoteles, hafal Plato. Jadi bukan tidak belajar filsafat barat, tetapi sudah hatam belajar itu semua. Lalu beliau riset perbandingkan dengan filsafat Sunda, ternyata masih sempurna filsafat Sunda, ternyata masih manusiawi filsafat Sunda, lebih istimewa filsafat Sunda. Jadi itu kesimpulan dari berbagai ide yang beliau temukan membaca karya-karya filsuf dari barat, dari timur, dari Sunda. Kesimpulannya ya filsafat orang Sunda yang paling keren. Ya, kan ada orang itu yang memakai filsafat Sunda karena tidak tahu filsafat barat yang anggapannya kekinian. Padahal kalau digali secara mendalam, gubernur telah menyimpulkan bahwa lebih manusiawi bahkan filsafat kita. Di dalam urusan karakter, pembangunan mental, dan lain sebagainya diterangkan secara rinci. Makin kelihatan aslinya. Itu Asalkan dia tahu ya. Jawa Mohon Barat ya, orang istimewa. Jawa Barat. Udah. Jangan dikasih berita-berita Kita dari ngerti, Jakarta. kita paham Karena orang Jawa arahnya Barat kemana. Hatur nuhun Pak Gu. Hatur Setelah nuhun. KDM membocorkan telah manggung memberikan warga banyak Jakarta kepada warga Jawa yang Barat, terus mentransfer menyerang ilmu, KDM, pengalaman, dan lain ternyata sebagainya. dibongkar Memberikan contoh itu adalah mantan sekjen Organis gaya Forum Kemenangan style dan Anies lain sebagainya. Baswedan. Jadi dan sekarang kini KDM juga membongkar mengeluarkan kata-kata lagi selain daripada dia juga sama hatur aktif nuhun. terus menyerang KDM. Kebetulan Gubernur saya juga Jawa Barat. pernah Saya yakin mengikuti KDM Jawa Barat Eko benar-benar Widodo. akan istimewa. Saya lacak media sosialnya. Ternyata memang Assalamualaikum. uploadannya itu Anies Rashid Baswedan. Jadi tidak jauh dari lingkaran anak abah yang selalu menyerang KDM itu. Bukan mungkin lagi pasti karena tujuannya politik kok. Di Indonesia ini gubernur yang paling menjadi sorotan sekarang itu adalah gubernur Jawa Barat. Bahkan di atas gubernur DKI Jakarta.
Bahkan dikatakan pengamat itu ini gubernur Indonesia karena sudah melampaui batas kewajaran keterkenalannya. Ya, di luar wilayah Jawa Barat, KDM itu dikenal sampai 85%, Pak. Di luar Jawa Barat, di Jawa Barat apalagi, kebijakan-kebijakannya pun sama. Di Jawa Barat dan di luar Jawa Barat itu tinggi sekali. Dan bahkan banyak para pengamat yang sudah mengidentifikasi ini berpotensi besar untuk kans Pilpres 2024. 2029. Ya mungkin ini yang membuat Anies memasang anak-anaknya, diaktifkan kembali anak-anak buahnya untuk menghantam KDM, untuk mencabut kepercayaan masyarakat kepada KDM. Dengan apa? Dengan isu yang dibuat-buat, dengan isu hoax yang ditebar, termasuk Eko Widodo ini. Dia pun pernah terciduk, pernah menyebarkan hoax pas Pilpres 2019 kalau nggak salah. Ya, jadi penyebar hoax itu si Eko Widodo itu. Dan KDM tegas di sini. Jangan racuni warga Jawa Barat dengan hoax-hoax Anda. Coba kita cek dulu sama-sama nih. Makin kelihatan asli. Asalkan jadi tahu ya, rumah sakit RSUD Alisan ini adalah juga dari Yayasan Aksa. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Aksa. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaan. Dan saat itu namanya tidak diganti untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD sehingga ada masalah. Tapi ketika Al Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Deddy ingin mengukur histori di belakang rumah sakit Al Ihsan. Padahal Al Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Mas Eko Widodo, terima kasih ya atas berbagai kritiknya. Baik, itu dia. Bagaimana menurut teman-teman? Baik Pramono Anung kah atau Anies Baswedan kah kalah oleh Kang Deddy Mulyadi, dan itu fakta yang harus diterima. Tidak perlu survei yang mengatakan. Kita teman-teman di media sosial yang membahas KDM sudah bisa memperkirakan berapa jumlah pendukung Anies Baswedan hari ini. Ya ampun, cuman tolong kalian para fans Anies Baswedan, kalau memang kalian ada pihak yang menyuruh atau kalian memang disuruh oleh pihak lain, hese amat ayo ngomong. Pikirkan kembali kalau pengen nyerang KDM ya, karena kalian akan berhadapan dengan kita.